percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kata Injil saya kira kata yang sudah sangat akrab di telinga kita. Yang arti kata itu sendiri dari asal-usulnya atau dari etimologi bahasa asli Alkitab, euangelion, gabungan dari kata eu dan angelion. Eu indah, angelion artinya berita atau kabar. Injil adalah kabar baik atau berita baik.
saya kira sudah akrab di telinga kita. Mengerti pengertian kata Injil bukan berarti sudah mengenal Injil, saudara. Saya kira banyak orang Kristen yang memahami pengertian kata Injil, kabar baik, dan merasa sudah mengenal Injil. Lalu dalam pemikiran banyak orang Kristen, Injil itu berita tentang korban Tuhan Yesus di kayu salib. Barang siapa mempercayai korban itu dan menerimanya, artinya mengakui benar dan setuju, maka ia selamat. Secara dangkal Injil sering dipahami demikian. Saya dari kecil adalah Kristen dan saya mengerti benar cara berpikir dangkal banyak orang Kristen ini. Sesungguhnya Injil adalah rangkaian ajaran Tuhan Yesus, di mana selama 3,5 tahun Allah anak yang mulia ini, Tuhan kita Yesus Kristus, mengajarkan kebenaran kepada masyarakat Yahudi khususnya pada waktu itu, yang kemudian diteruskan oleh rasul-rasulnya. Apa yang dapat diingat oleh murid-muridnya dan narasumber pertama oleh pimpinan atau ilham Roh Kudus ditulis dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas yang memiliki sinop atau cara pandang yang sama, maka disebut sebagai Injil sinoptis, lalu Injil Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada dasarnya isi Injil adalah tuntunan bagaimana memiliki kehidupan sebagai manusia baru sesuai dengan rancangan Allah. Pada dasarnya isi Injil adalah tuntunan, bimbingan, bagaimana memiliki kehidupan sebagai manusia baru sesuai dengan rancangan Allah. Di dalam Injil kita menemukan bagaimana membangun diri bukan berdasarkan hukum atau tatanan filosofi dunia, tetapi menurut kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu ini tidak bisa lepas dari perjanjian lama. Kita tidak akan pernah mengenal perjanjian baru tanpa memahami perjanjian lama. Oleh sebab itu kalau seseorang mau memiliki kehidupan baru sesuai dengan rancangan Allah, harus memahami isi Injil dengan benar. Isi Injil, makna orisinilnya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Apa maksudnya mengatakan itu? Kita harus memahami Injil dengan benar, sesuai dengan maksud atau makna orisinilnya, saudaraku. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus menerimanya secara konsekuen. Jadi kalau kita berkata aku menerimanya, kita konsekuen menurutinya. Bukan hanya menjadi pengetahuan, bahan diskusi, kajian teologi, ditulis dalam buku, menjadi bahan perdebatan. Tetapi benar-benar harus dihidupkan di dalam hidup kita. Itu namanya konsekuen. Dan konsisten artinya bagaimanapun keadaan dunia sekitar kita. Kita tidak boleh kompromi. Merujuk, membuat rujukan atau mengawinkan dengan semangat zaman. Bahkan kita juga tidak boleh konformisme atau menyesuaikan.
Injil bukan hanya memuat berita tentang kematian Yesus di kayu salib sebagai jalan untuk menebus umat manusia dari dosa. Memang itu inti dari Injil, puncak dari karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukit Kalvari dan kebangkitannya. Tetapi berita Injil bukan hanya memuat itu. Seperti tadi saya katakan, Injil artinya kabar baik. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Kalau you percaya, you menerima, artinya mengakui itu benar, kamu selamat. Ingat, percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya mempercayai statusnya. Bukan hanya mengakui sejarahnya. Tetapi memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan secara konsekuen dan konsisten mengenakannya. Jadi Injil itu rangkaian apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukannya. Itulah sebabnya dalam amanat agung Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan murid-muridnya untuk memberitahu kepada manusia mengenai pengorbanannya di kayu salib. Tetapi di dalam amanatnya itu Tuhan Yesus mengajarkan agar mereka, maksud saya dalam amanatnya itu Tuhan Yesus mengendaki agar mereka mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan Tuhan. Saya kira kita buka Alkitab yang sudah sering kita baca ayatnya, Matius pasal 28, saudaraku. Ayat 18 kita baca dulu, saudara-saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, siap kita belajar ya saudaraku, amin. Amin. Jadi harus digoreskan dulu dalam jiwa pikiran saudara bahwa Injil itu memang pengertian katanya dari arti secara etimologis kabar baik ya. Pengertian kata itu dari asal usulnya, euangelion. Mengerti kata Injil bukan berarti mengenal Injil ya saudara. Karena Injil itu rangkaian apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya berita tentang kematiannya di kayu salib. Barang siapa mempercayai atau setuju berarti mengakui itu benar lalu selamat. Bukan hanya demikian. Bukan hanya demikian. Mengapa saya mengatakan ini? Karena banyak orang Kristen berpikir sempit atau dangkal. Karena sudah mengakui, setuju bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosanya, lalu dia sudah selamat. Dia sudah menerima Injil. Injil itu rangkaian ajaran. Saudara tidak akan pernah selamat kalau tidak mengerti Injil dan mengenakannya secara konsekuen dan konsisten. Enggak selamat. Nah banyak orang Kristen kan mengerti Injil secara dangkal begitu. Lalu setuju Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosanya, sudah selamat. Ia tidak selamat. Selamat itu apa? Selamat itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Di dalam Injil itu terdapat tuntunan atau bimbingan bagaimana manusia memiliki kehidupan baru sesuai rancangan Allah. Di dalam Injil terdapat kebenaran-kebenaran untuk membangun diri, bukan berdasarkan hukum atau filosofi dunia, tapi menurut kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Membangun cara berpikir baru, mindset yang baru. Maka di sini dibutuhkan sebuah proses belajar
Maka Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Ini kesannya kan imperatif atau perintah, saudara. Tapi kalau dalam teks aslinya poreutentes, dari kata poreumai. Ya, Bapak Ibu jangan pusing dengar kata ini ya. Kata poreutentes ini bentuk keterangan katanya adalah kata kerja atau verb, participle aorist passive nominative masculine plural. Artinya begini, ini participle bukan imperatif. Gampangnya begini, kalimat ini diterjemahkan secara harafiah bisa berbunyi, sementara kamu pergi, while you are going. Dari kata ini terdapat suatu pesan bahwa setiap orang percaya itu harus mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Saya setuju ada orang-orang yang memang dipanggil secara khusus untuk pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Kepada orang-orang yang belum terjangkau, unreached people. Benar sekali. Ini disebut sebagai evangelis atau sebagai penginjil. Tetapi sebenarnya setiap orang itu harus, setiap orang percaya maksudnya, harus mengemban amanat agung Tuhan Yesus ini. Walaupun tidak memiliki predikat penginjil. Saya setuju ada orang-orang yang memang dipanggil khusus untuk itu. Dan Alkitab pun ada jawatannya ini, selain guru agama, ya, gembala sidang, ya, rasul, nabi, juga penginjil. Oke. Tetapi semua orang percaya while you are going. Sementara kamu pergi. Setiap orang dimanapun dia berada harus mengemban amanat agung ini. Amanat agung ini bukan hanya untuk mereka yang bergelar penginjil, tetapi untuk setiap orang percaya. Apa yang dilakukan? Muridkanlah. Kalau dalam bahasa kita itu kan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kata murid di dalam bahasa aslinya itu kata kerja. Ma the theusate. Dari akar kata ma the teo. Ini baru imperatif. Muridkanlah. Muridkanlah baru imperatif. While you are going, sementara kamu pergi, artinya dimanapun kamu berada, muridkanlah. Jadi kata ini dalam teks aslinya memang memuat keterangan sebagai perintah yang artinya agar kita memuridkan atau menjadikan orang sebagai murid. Tapi bukan muridku, my disciple. Orang percaya harus mengkondisi orang di sekitarnya belajar. Nggak bisa enggak. Kalau hanya menjadi orang Kristen, nggak perlu belajar. Entah karena kawin sama orang Kristen, atau karena satu lain hal, itu tidak perlu dimuridkan. Tapi yang dikehendaki Tuhan itu adalah dimuridkan, make a disciple, to follow his precepts and instruction, mengikuti dasar-dasar, tuh teks aslinya, sila. Ajarkan dasar-dasar ini, sila, dasar-dasar ini. Orang Kristen yang benar itu mungkin tidak banyak ya saudara. Tetapi akan membuat orang yang melihat perbuatanmu dan mereka akan masuk dalam proses pemuridan itu. Tuhan yang akan memuridkan. Orang percaya membuat orang lain mengikuti dasar-dasar atau instruksi yang diajarkan oleh Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, ya. Atau muridkanlah mereka dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Entelomai. Artinya memuat pengertian melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemberi perintah.
Saya menyelidiki perkata ini dan tentu saya tidak bisa menjelaskan terlalu rumit, saudara ikuti saja apa yang saya kemukakan dan yang penting Bapak Ibu bisa menyerap intisarinya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti saudara ini memang ada di track yang benar atau tidak sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita harus membuat orang dikondisi, juga diproses oleh Tuhan untuk dimuridkan. Nah ironisnya, maaf ya, ironisnya pendeta pun juga kadang-kadang tidak membuat orang diproses. Hanya ke gereja, kebaktian, pulang, ke gereja, kebaktian, pulang. Tidak menemukan dasar-dasar hidup kekristenan. Sehingga tidak mengerti bagaimana membangun diri menjadi manusia baru sesuai rancangan Allah. Di dalam Injil, saudaraku, seseorang dibawa kepada kehidupan yang diatur oleh sebuah pemerintahan yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau Tuhan mengatakan mereka melihat perbuatanmu dan melihat kota yang terletak di atas bukit. Maksudnya kota itu Yerusalem, kalau gelap tidak akan kelihatan kota itu kecuali lampu-lampu penduduk menyala. Kamu terang dunia, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Mestinya orang melihat kita, orang melihat pemerintahan yang sedang berlangsung dalam hidup kita. Orang ini beda. Ada sesuatu yang mengendalikan orang ini. Ada sesuatu yang mengatur orang ini. Dan secara ekstrim orang harus menemukan itu, saudara. Pemerintahan Allah yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Ingat doa Bapa kami bukan formula, sekedar formula kalimat doa, tapi formula kehidupan. Jadi kalau kita berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, ya kita melangkah bekerja, saudara. Dipermuliakan namamu, ya kita tidak usah ngomong begitu, Bapak pasti dipermuliakan oleh berjuta malaikat dan semua ciptaannya. Kita yang harus mempermuliakan dia. Jadi kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, kita harus menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana hidup dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ini sulit, saudaraku. Ini bagian yang sulit dalam hidup kita. Dan kita masih dalam proses untuk submit, untuk diatur oleh Tuhan ini. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuinstruksikan. Mengerti dasar-dasar kehidupan Kristen atau dasar kehidupan warga, keluarga kerajaan. Dan mereka hidup di dalamnya untuk menghadirkan kerajaanku. Terkait dengan hal ini Tuhan Yesus berkata di Injil Matius 6 ayat 33, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara kalau membaca ayat-ayat sebelumnya itu, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kamu harus memindahkan hatimu. Mata adalah pelita tubuh, pengertianmu harus dibuka. Kamu gak bisa mengabdi berdua Tuhan mutlak, saudaraku. Mendahulukan kerajaan Allah. Jadi hal ini harus selalu kita pandang satu-satunya. Kalau saya katakan paling penting berarti masih ada urutan prioritas. Satu-satunya. Harus satu-satunya. Penting dan selalu mendesak. Sudahkah aku menjadi warga kerajaan surga yang baik? Apakah ketika aku mengucapkan satu kata, ketika aku mengambil keputusan, ketika aku memilih, aku dalam bayang-bayang kerajaan Allah yang mengatur hidupku.
Nah ini sulit saudara. Tapi tidak ada pilihan saudara. Jadi kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu maksudnya bahwa kita telah kehilangan diri kita. Rasanya saya baru belajar saudara. Tiap hari rasanya kayak baru belajar saudara. Rasanya baru belajar. Menjadi koreksi bagi kita hari ini, apakah kita telah hidup dalam pemerintahan Allah tersebut atau belum? Dunia yang kita diami ini, saudaraku sekalian, terus berubah. Dan dunia kita ini dunia di mana manusia hidup dalam pengendalian sistem kehidupan. Ada sistem. Perhatikan tuh. Ada pengendalian oleh berbagai filosofi, cara berpikir yang menjadi irama hidup manusia di sekitar kita. Itu sistem. Dengan berbagai hasrat serta selera yang menghamiri. Seperti singkong itu dikhamiri jadi tape. Saudara. Anda dan saya dikhamiri dunia jadi tape dunia. Paham nggak? Nah kalau tingkat penghamiran itu masih belum parah, you masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah parah enggak bisa. Sistem kehidupan manusia pada umumnya pengendalian oleh filosofi dan berbagai hasrat serta selera membuat manusia semakin jauh dari pemerintahan Allah. Jujur saja banyak orang Kristen asing, termasuk saya asing terhadap pemerintahan Allah ini. Saya bersyukur saya bertobat, saya maksa diri. Kalau enggak bisa. Harus menikah, harus pacaran, harus kawin, harus punya anak, harus punya rumah, harus punya mobil. Belum harus terhormat, harus jalan-jalan ke anu, harus punya barang ini. Itu sistem. Dan tanpa sadar kita telah terkhamiri. Bahkan jadi pendeta pun juga jadi pendeta besar. Harus terhormat. Harus punya gelar. Sistem. Kalau Paulus mengatakan apa? Aku berusaha untuk berkenan kepada Allah. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia nggak peduli dengan sistem kehidupan. Pengertian sistem ini dalam, saudara. Dalam. Itu menyangkut batin kita loh saudara. Sudah dikamiri. Coba rumah nggak ada TV, sepi nggak? Nah, itu sistem telah merusak saudara. Saya nggak katakan punya TV itu salah. Baiklah punya TV dengar berita. Tapi untuk mengisi hari hidupmu harus nonton TV acara A, acara B. Yang tidak ada manfaat sama sekali untuk jiwa kita loh saudara. Sama sekali loh. Yang ada itu malah merusak iklan-iklannya. Bintang film itu pakai baju ini, rambutnya harus begini. Alisnya harus begini, dagunya harus tarik begini. Sistem. Bahkan saya harus pakai baju batik, kalau minggu harus pakai jas. Sistem. Ya kalau itu masih boleh sebenarnya. Tapi saya sudah mulai muak sebenarnya. Saya mau pakai baju yang biasa saja, tapi mungkin nantilah pelan-pelan dirubah lah. Kalau pendeta harus terhormat, naik mobil. Kalau naik ojek gimana? Kurang terhormat kah?
Sistem. Dunia pendeta di sekitar saya juga mencetak sistem kalau pendeta itu begini loh, begini nih pendeta. Nah dulu Tuhan Yesus bagaimana saudara? Khotbah ini judulnya menghidupkan Injil. Bagaimana Injil yang diajarkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu diajarkan dengan benar sesuai dengan makna orisinilnya. Tidak peduli apa kata dunia. Tidak peduli apa sistemnya. Menjadi manusia baru yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran. Bukan pada hukum, filosofi dunia, atau berdasarkan sistem kehidupan manusia dan pengendaliannya oleh berbagai filosofi serta berbagai hasrat serta selera manusia pada umumnya. Saudara tahu nggak telah terjadi kompromi-kompromi. Injil telah dirusak, merosot nilainya karena dikawinkan dengan semangat zaman. Karena orang takut secara konsisten dan konsekuen mengenakan kebenaran yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya sebagai seorang pemberita firman yang Tuhan bukakan kebenarannya, ya, saya mau ngomong apa adanya itu kadang-kadang, aduh ini orang gak sanggup. Saya juga seperti asal ngomong, ngebluff atau hiperbola atau lebay. Tetapi Injil itu begitu saudara. Pemerintahan Allah pada dasarnya adalah menerjemahkan tindakan Allah. Yang pernah diperankan oleh Tuhan Yesus. Ini sama dengan menerjemahkan tindakan kasih. Kasih itu jangan saudara pahami memberi makan ke orang lapar semata-mata untuk memberi uang kepada orang miskin. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah itu sama dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah bukan kasih. Sebaik apapun tindakan itu. Bukan berarti lalu tidak bernilai saudara. Bagi orang di luar Injil yang tidak mengenal Kristus, perbuatan baik mereka kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu dinilai perbuatan mereka bagi Tuhan sendiri. Tapi kalau orang Kristen harus berjalan seiring dengan pikiran perasaan Allah. Di luar kehendak Allah bukanlah kasih. Walaupun kau memberikan tubuhmu untuk dipakar, engkau menyerahkan seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Kasih itu artinya semua tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu di luar sistem. Di luar selera manusia. Itu selera Tuhan. Nah Injil itu mau mengembalikan manusia ke selera ini. Saudara. Kalau kedurhakaan semakin bertambah-tambah, sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin, Matius 24 ayat 12-13, maka dunia dibawa kepada kehidupan manusia yang makin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makin jauh. Nah kalau kita mau masuk dalam kehidupan menghadirkan pemerintahan Allah, wah berat. Tetapi tidak ada pilihan. Makanya kalau kita konsekuen ya, untuk menghidupkan Injil harus ada dua hal yang kita miliki bro, saudaraku. Satu, dia harus mengerti kebenaran Injil yang orisinil itu. Yang kedua, saudara harus menghidupkan Yesus dalam hidupmu. Gak bisa enggak? Seorang teolog bisa bicara panjang lebar tanpa mempertimbangkan siapa manusianya. Yang penting dia pintar berteologi ya. Tapi kalau sudah masuk wilayah ini kita nggak usah debat. Apakah kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang dia seperti kita? Udah itu aja. Dan semua saudara while you are going, sementara kamu pergi, semua kita harus mengkondisi orang dimuridkan. Berarti tidak bisa tidak saudara harus menampilkan
kehidupan Yesus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Dan itulah yang dimaksud dengan menjadi saksi. Berat, tetapi berbahagialah saudara yang mau menuruti kebenaran ini. Bisa diteruskan khotbah ini? Cukup jelas? Saudara bisa mengerti? Saudara bisa mengerti? Bisa mengerti? Tapi pertanyaan yang lebih penting, saudara bisa menerima? Saudara berani melakukan? Ayo. Jangan ngomong doang. Ayo. Saya juga nggak mau ngomong doang. Kita harus berubah. Kita harus keluar dari sistem dunia ini. Tapi sementara di dunia kita harus bertanggung jawab loh, kerja keras, maksimalkan potensi, menemukan tempat di mana kita mengabdi di bidang kita masing-masing. Jadi maksud Injil diberikan, saudaraku sekalian, atau diajarkan, maksudnya saudaraku, agar manusia dikembalikan pada cara hidup yang Allah kehendaki. Jadi di dunia sekarang ini, di mana kedurhakaan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang semakin dingin, satu sisi kejahatan manusia dimatangkan, supaya sempurna. Tetapi kesucian orang percaya juga dimatangkan, supaya sempurna. Nah kita mau masuk yang ini loh. Amin. Nah aminnya mulai kurang, mulai takut ya. Kata sempurna bikin Anda takut. Jangan takut. Kalau kita bicara kesempurnaan, kita bukan antroposentris. Bukan berpusat pada diri sendiri. Karena sempurna kita itu melakukan kehendak Allah. Bagaimana bisa antroposentris? Sempurnanya kita itu mengerti yang dikehendaki dan melakukan. Orang lain nggak tahu, biarin aja kalau kita dianggap antroposentris. Oh itu berpusat pada diri sendiri, nggak apa-apa. You dan aku bakal mati bro. Lalu kita menghadap tahta pengadilan Allah. Kita lihat siapa yang antroposentris. Yang namanya sempurna itu berpusat pada Tuhan. Apa yang Dia kehendaki. Apapun yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Kan filosofinya begini saudaraku. Semua yang menyenangkan hatimu. Hai, amin. Semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sempurna itu sangat confidential. Sifatnya individu, confidential. Tidak ada orang tahu. Bagaimana orang tahu Anda sempurna atau tidak? Biar Bapak yang menilai. Tapi ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Jadi sempurnanya si A, si B nggak sama. Sesuai dengan porsi yang diberikan. Yang penting melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan
pekerjaannya. Sampai akhir hidup kita, itu kerinduan kita. Kalau Tuhan panggil nama kita dengan nama yang baru, dengan predikat pujian. Ya kan? Dipanggil nanti nama saudara, predikat cukup. Ya ini sebuah ilustrasi saja, tapi maksudnya berkenan itu pujian. Banyak orang Kristen yang beragama Kristen dan menjalankan hidup keberagamaannya secara legalistis. Ke gereja dan melakukan kegiatan-kegiatan agama yang secara kelihatan legalnya resminya begitu. Tetapi mereka telah kehilangan inti jiwa atau esensi kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sekarang mau berusaha menemukan makna orisinil, maksud orisinil, maksud asli perkataan Tuhan itu apa. Tidak peduli zaman kita berbeda dengan zaman itu. Tetapi makna orisinilnya harus kita pahami dan kita kenakan di dalam hidup ini. Saudara mau? Harus, ayo kita belajar di sisa umur hidup kita ini. Menghidupkan Injil artinya mengajarkan secara murni apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mengenakannya dalam kehidupan kita sekarang ini secara konsekuen dan konsisten. Kita mau memilih ini, hidup itu pilihan. Kita mau memilih ini. Ayo, hari ini saya bicara begini sebagai manusia yang benar, belum sempurna. Saya sadar saya belum sempurna. Tapi saya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa sampai nafas terakhir kita. Dan Bapak memanggil kita dengan puas menemukan kita serius mengubah diri. Makanya Bapak Ibu jangan absen. Suara kebenaran, pendalaman Alkitab, datang ke gereja hari Minggu, dengarkan CD khotbah tiap hari saudara 30 menit per meditasi, paling tidak 30 menit. Harus. Jangan tidak saudara lakukan. Waduh Pak 5 menit aja berat apalagi 30. Lakukan. Akhirnya 1 jam pun rasa singkat. Saudara bisa bertemu dengan Tuhan semesta alam luar biasa. Kalau saudara sampai tidak merasa happy, Anda nggak beres, sakit loh. Sebab kalau saudara punya jiwa itu benar-benar sehat, saudara bisa berkata seperti rusa rindu sungaimu. Menemui Tuhan tiap hari bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Saudara butuh pertemuan itu, saudaraku. Yuk saudaraku, saudara dukung saya dalam doa. Saya juga tentu tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada saya sebagai seorang yang berdiri depan saudara, duduk depan saudara mengajar. Saya harus mengajarkan Injil yang murni. Saya harus berjuang untuk mengenakannya dalam hidup. Sebab sementara saya belajar mengenakannya, Tuhan tambahkan hikmat itu. Tuhan tambahkan terus. Kalau saya tidak belajar mengenakan, saudara akan bosan dengar khotbah saya. Itu lagi udah bosan. Ini tidak naik kelas. Bukan hanya ajaran saya yang tidak naik kelas. Hadirat yang saya bawa pun akan stuck. Bahkan mundur. Mestinya makin hari kebenaran makin tajam. Kehadiran Tuhan makin menyengat. Saya tidak mengajarkan Anda mistik. Nggak boleh mistik-mistik. Semua harus logis. Logik. Ya. Tetapi Allah itu maha hadir yang bisa kita rasakan. Nggak bisa enggak. Logika rohani kita harus hidup. Anda masuk ruangan banyak setan aja merasa loh. Betul enggak? Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita dibawa oleh seorang worship leader, singer atau pembicara. Beda saudaraku. Itu tanggung jawab seorang pembicara yang tiap hari harus berjalan dengan Tuhan. Menghadirkan hadirat Tuhan. Orang percaya
Setiap kita harus mengajarkan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Berarti menunjukkan kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Inilah cara menjadi saksi. Inilah cara yang mengkondisi orang lain belajar dari Tuhan. Seseorang tidak akan dapat menghidupkan Injil kalau tidak mengerti kebenaran orisinil Injil itu. 1, 2, kalau tidak mengenakan kehidupan Yesus. Saudara, satu dengan yang lain dan saya memang beda personality, beda kepribadian. Tetapi keharuman Tuhan harus memancar dalam hidup kita, saudaraku. Menghidupkan Injil itu tidak mudah. Jika Tuhan berkata di Lukas 14 ayat 33 demikian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam bagian lain Tuhan Yesus berkata, biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah dan mati dia tetap satu saja. Tapi kalau jatuh ke tanah mati dia baru bisa berbuah. Melepaskan segala sesuatu itu berarti saudara mati. Ini sama dengan kehilangan nyawa. Anda tidak akan bisa menghidupkan Injil di dalam hidupmu, yaitu bisa mengerti kebenaran firman yang murni dan mengenakannya kalau Anda nggak mati. Baca dulu ya Lukas 16 ayat 11 supaya nyambung saudaraku. Supaya nyambung. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oke. Kita mulai ayat 9, nanti kita masuk ayat 11 saudaraku. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mempergunakan mamon, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tidak jujur di sini artinya tidak dapat dipercayai, adikia, jahat. Hari ini kekuatan uang, materi begitu luar biasa. Uang bisa membeli jabatan, uang bisa menentukan keputusan hakim dan mahkamah tinggi lainnya. Uang bisa berbuat apapun rasanya, powerful rasanya. Tentu tidak semua bisa dilakukan. Tetapi begitu seseorang menutup mata, kekuatan uang sama sekali tidak ada artinya. Menipu. Tidak jujur artinya menipu. Orang sering berkata, bagus ya barangnya ya. Memang loh, uang gak bisa dibohongin loh. Tapi ngebohongi kita. Betul gak? Wah emang uang gak bisa dibohongin. Emang kalau barang bagus, harga mahal, barang bagus. Gak bisa dibohongin. Tapi kita dibohongi uang. Mamon yang tidak jujur artinya tidak bisa dipercayai. Tapi siapa orang yang percaya hal ini? Orang fokusnya hari ini, nyatanya uang kuat Pak. Nah sekarang ini kan sistem, amin. Ini sistem, filosofi hidup ini meracuni kita. Kalau di kantong kita ada uang banyak, kita lebih tenang daripada tidak ada uang. Saya juga bukan setuju Anda pergi tanpa uang loh, yang penting Tuhan. Lalu naik kendaraan, metro bilang, Pak ongkosnya Tuhan saja Pak. Bukan itu maksud saya saudara. Sebab kadang-kadang ya ini fakta loh ya, kalau nggak ada masalah lihat, sekian ratus juta atau sekian miliar, wah nyanyi segala puji syukur, lompatnya 20 cm begini. Begitu saldonya sedikit, lompatnya cuma 2 cm. Ini kan memberhalakan uang namanya. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya uang atau harta itu menjadi sarana kita bersahabat dengan Tuhan. Jangan terbalik.
Ikatlah persahabatan dengan Mamon menggunakan Tuhan. Supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Oke, jelas. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Terus? Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara kecil itu dulu kita pikir nyapu, beresin tempat kursi gereja, perkara kecil tapi harus setia, saudaraku. Konteks ini uang, Mamon. Perkara kecil itu uang sebenarnya di sini maksudnya. Nah kalau soal uang saja kamu tidak benar. Padahal uang akar segala kejahatan, selesai. Maka di ayat 11 baru dikatakan apa? Jadi, kan soal perkara kecil tuh. Jadi apa? Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Ya. siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Iya, kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, siapa yang mempercayakan kepada kamu alitenon, kebenaran? Kamu gak akan ngerti kebenaran. Saya gak bisa mengerti dulu ya kenapa merasa sudah mengerti kebenaran. Nggak tahu ya pengertiannya itu pengertian yang masih fals. Kalau musik itu fals. Kan kalau orang gini, kalau orang tahu musik ya, coba yuk pencet C, Do deh, Do tinggi. Itu kalau kurang seperempat tuh ya, yang tahu itu pemain musik. Fals, tapi orang nggak tahu itu fals. Kalau orang udah biasa di studio, mixing, itu tahu ini fals. Pitch-nya kurang setengah, kurang seperempat. Kalau kurang setengah, masih orang sering bisa nangkep. Kalau kurang seperempat atau kurang sedikit, orang nggak bisa nangkep. Kalau main saxophone tuh ya, masangnya gini, set kurang pas. Set bisa kurang seperempat, pelan-pelan. Makanya suka pakai apa? Tuner ya. Baru kita dibantu sama komputer. Tapi kalau zaman dulu belum ada tuner kan, tang. Dulu kita kan begitu kalau style gitar. Karena sudah sering tuh peka. Dulu kita itu masih mencintai dunia tapi sudah merasa mengerti kebenaran. Kurang pas. Dan biasanya akan stuck. Tapi kalau saudara dan saya belajar tidak mencintai dunia, nah itu saudara. Kita baru bisa mengerti kebenaran. Orang percaya harus mengajarkan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus, artinya mengkondisi orang untuk belajar kebenaran. Dan itu bisa terjadi kalau kita mati bagi dunia. Kan menghidupkan Injil artinya mengerti kebenaran yang orisinil. Kedua memperagakan. Mengerti saja belum tentu pas. Jika kita masih mencintai dunia. You tidak bisa menghidupkan Injil dalam hidupmu kalau engkau belum mati. Ya kalau masih mencintai dunia, belum bisa saudara. Saudara terima saja ya, walaupun bengong ini maksudnya apa ya. Oke, saudara terima dulu, kan kita ketemu bukan hanya hari ini, kita ketemu terus. Sementara ini kan Roh Kudus akan pimpin saudara. Amin. Ini sebenarnya untuk saudara yang sudah lebih akil balik atau dewasa. Kalau saudara datang kemari sebagai orang Kristen baru yang cuma mau diberkati Tuhan, mau hura-hura, Anda stres mendengar khotbah ini. Ini maksudnya apa sih gitu? Ini untuk saudara yang sungguh-sungguh mau memiliki hidup yang berkualitas. Dan Anda gak akan menyesal. Sebab kesempatan kita hanya satu kali hidup di bumi ini, saudaraku. Dan kalau kita menjadi orang percaya yang mendengar Injil, kita orang yang dipilih Tuhan, umat pilihan. Dan tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dunia kita sudah terlalu jauh dari standar kebenaran Tuhan. Dan sekarang kalau kita mau dengan konsekuen dan konsisten mengenakan kebenaran Tuhan,
Berat sekali saudaraku. Tetapi tidak ada pilihan lain. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Skalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak